telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Uqail dari Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepadaku Ja'far bin Amru bin Umayyah bahwa bapaknya mengabarkan kepadanya bahwa ia pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotong daging paha kambing. Saat panggilan sholat tiba, beliau langsung meletakkan pisaunya dan sholat tanpa berwudu lagi. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Yahya bin Sa'id dari Busyair bin Yasar, mantan budak Bani Harithah, bahwa Suaid bin An-Nu'man mengabarkan kepadanya bahwa ia pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun pendudukan Khaybar, hingga ketika mereka sampai di Sohba, suatu wilayah di pinggiran Khaybar. Beliau mengerjakan sholat asar, lalu beliau minta diambilkan makanan dari perbekalan yang mereka bawa, namun tidak didapatkan kecuali makanan yang terbuat dari kurma dan gandum. Beliau kemudian memerintahkan untuk menghidangkannya, maka dicampurlah makanan tersebut dengan air hingga menjadi adonan. Rasulullah SAW makan dan kami pun ikut makan. Setelah itu beliau berdiri untuk sholat maghrib. Beliau lalu berkumur-kumur dan kami juga ikut berkumur-kumur. Lalu beliau sholat tanpa berwudu lagi. Telah menceritakan kepada kami Ashbah berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahab berkata, telah mengabarkan kepadaku Amru bin Al-Harith dari Bukair, dari Quraib, dari Maimunah, bahwa Nabi SAW pernah makan daging paha kambing di sisinya, kemudian sholat tanpa berwudu lagi. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair dan Qutaibah, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Abdullah bin Utbah, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW minum susu, kemudian berkumur-kumur. Beliau lalu bersabda, sesungguhnya susu mengandung lemak. Hadits ini dikuatkan oleh Yunus dan Sholih bin Kaisan dari Az-Zuhri. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Hisham bin Urwah dari bapaknya, dari Aisyah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian mengantuk saat sholat, hendaklah ia tidur hingga hilang kantuknya. Karena bila sholat dalam keadaan mengantuk, ia tidak menyadari. Mungkin ia bermaksud beristighfar, padahal bisa jadi ia mencaci dirinya. Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Warith, telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Abu Qilabah, dari Anas, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian mengantuk saat sholat, hendaklah ia tidur dahulu hingga ia mengetahui apa yang ia baca. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Amr bin Amir berkata, aku mendengar Anas bin Malik berkata, dalam jalur lain disebutkan, telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Sufyan berkata, telah menceritakan kepadaku Amr bin Amir berkata, aku mendengar Anas bin Malik berkata, Nabi SAW berwudu setiap kali akan sholat. Aku bertanya, bagaimana cara kalian melaksanakannya? Anas bin Malik menjawab, setiap orang dari kami mencukupkan dengan sekali wudu selama tidak berhadas atau batal.
telah menceritakan kepada kami Khalid bin Makhlad berkata, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal, telah menceritakan kepadaku Yahya bin Sa'id berkata, telah mengabarkan kepadaku Busyair bin Yasar berkata, telah mengabarkan kepadaku Suwaid bin An-Nu'man berkata, kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun penaklukan Khaybar, hingga ketika kami sampai di suatu tempat bernama Sohba, beliau mengimami kami sholat asar. Selesai sholat, beliau minta disajikan makanan, namun tidak ada kecuali makanan yang terbuat dari kurma dan gandum. Lalu kami makan dan minum. Nabi SAW beranjak untuk melaksanakan sholat maghrib. Beliau berkumur, lalu memimpin kami melaksanakan sholat maghrib tanpa berwudu lagi. Telah menceritakan kepada kami Utsman berkata, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Mansyur, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati perkebunan penduduk Madinah atau Makkah. Lalu beliau mendengar suara dua orang yang sedang disiksa dalam kubur mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata, keduanya sedang disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa disebabkan dosa besar. Lalu beliau menerangkan, yang satu disiksa karena tidak bersuci setelah kencing, sementara yang satunya lagi disiksa karena suka mengadu domba. Beliau kemudian minta diambilkan sebatang dahan kurma yang masih basah. Beliau lalu membelah menjadi dua bagian. Kemudian beliau menancapkan setiap bagian pada dua kuburan tersebut. Maka beliau pun ditanya, kenapa Tuhan melakukan ini? Beliau menjawab, mudah-mudahan siksanya diringankan selama dahan itu masih basah. Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepadaku Rauh bin Al-Qasim berkata, telah menceritakan kepadaku Abba bin Abu Maimunah dari Anas bin Malik berkata, jika Nabi SAW buang hajat, aku selalu mendatanginya dengan membawa bejana berisi air, sehingga beliau bisa bersuci dengannya. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Muthanna berkata, Muhammad bin Hazm berkata, telah menceritakan kepada kami Al-A'mash dari Mujahid, dari Tawus, dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW lewati dekat dua kuburan. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya keduanya sedang disiksa, dan keduanya disiksa bukan karena dosa besar. Yang satu disiksa karena tidak bersuci setelah kencing, sementara yang satunya suka mengadu domba. Kemudian beliau mengambil sebatang dahan kurma yang masih basah. Beliau lalu membelahnya menjadi dua bagian, kemudian menancapkannya pada masing-masing kuburan tersebut. Para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini? Beliau menjawab, semoga siksa keduanya diringankan selama batang pohon ini basah. Muhammad bin Al-Muthanna berkata, telah menceritakan kepada kami Waqi berkata, telah menceritakan kepada kami Al-A'mash, ia berkata, aku mendengar Mujahid menyebutkan seperti itu, tidak bersuci setelah kencing. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail berkata, telah menceritakan kepada kami Hammam, telah mengabarkan kepada kami Ishaq dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW melihat seorang Arab Badui kencing di dalam masjid. Beliau lalu bersabda, biarkanlah. Setelah orang itu selesai, beliau meminta air dan menyiram bekasnya. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az-Zuhri berkata, telah mengabarkan kepadaku Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud
bahwa Abu Hurairah berkata, seorang Arab Badui berdiri dan kencing di masjid, lalu orang-orang ingin mengusirnya. Maka Nabi SAW pun bersabda kepada mereka, biarkanlah dia dan siramlah bekas kencingnya dengan setimba air atau dengan seember air. Sesungguhnya kalian diutus untuk memberi kemudahan dan tidak diutus untuk membuat kesulitan. Telah menceritakan kepada kami Abdan berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Sa'id berkata, aku mendengar Anas bin Malik dari Nabi SAW tentang bab menyiramkan air pada bekas kencing. Telah menceritakan kepada kami Khalid bin Makhlad berkata, dan telah menceritakan kepada kami Sulaiman dari Yahya bin Sa'id berkata, aku mendengar Anas bin Malik berkata, seorang Arab Badui datang lalu kencing di sudut masjid, maka orang-orang pun ingin mengusirnya, tetapi Nabi SAW melarang mereka. Setelah orang itu selesai dari kencingnya, Nabi SAW minta setimba air lalu menyiram pada bekasnya. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Hisham bin Urwah dari bapaknya, dari Aisyah Ummul Mukminin. Ia berkata, pernah seorang bayi dibawa ke hadapan Nabi SAW, lalu bayi tersebut kencing hingga mengenai pakaiannya. Beliau lalu minta air dan mengusapinya dengan air tersebut. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah dari Ummu Qais binti Mihshan bahwa dia datang menemui Rasulullah SAW dengan membawa anaknya yang masih kecil dan belum makan makanan. Rasulullah lalu mendudukkan anak kecil itu dalam pangkuannya sehingga ia kencing dan mengenai pakaian beliau. Beliau kemudian minta diambilkan air lalu memercikannya dan tidak mencucinya. Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Al-A'mash dari Abu Wa'il dari Huzaifah berkata, Nabi SAW mendatangi tempat pembuangan sampah suatu kaum. Beliau lalu kencing sambil berdiri. Kemudian beliau meminta air, maka aku pun datang dengan membawa air. Kemudian beliau berwudu. Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Mansur dari Abu Wa'il dari Huzaifah berkata, aku berjalan-jalan bersama Nabi SAW. Beliau lalu mendatangi tempat pembuangan sampah suatu kaum di balik tembok dan kencing sambil berdiri sebagaimana kalian berdiri. Aku lalu menjauh dari beliau, namun beliau memberi isyarat kepadaku agar mendekat. Maka aku pun mendekat dan berdiri di belakangnya hingga beliau selesai. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ar'arah berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Mansur dari Abu Wa'il. Ia berkata, Abu Musa al-Asy'ari sangat berlebihan dalam urusan kencing. Ia berkata, jika Bani Israel kencing lalu mengenai pakaiannya, maka mereka memotong pakaiannya. Maka Huzaifah pun berkata, aku tidak setuju, sebab Nabi SAW pernah kencing sambil berdiri di tempat pembuangan sampah. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Muthanna berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Hisham berkata, telah menceritakan kepadaku
Fatimah dari Asma berkata, seorang wanita datang kepada Nabi SAW dan bertanya, bagaimana pendapat Tuan jika salah seorang dari kami darah haidnya mengenai pakaiannya? Apa yang harus dilakukannya? Beliau menjawab, membersihkan darah yang mengenai pakaiannya dengan menggosoknya dengan jari, lalu memercikinya dengan air, kemudian sholat dengan pakaian tersebut. Telah menceritakan kepada kami Muhammad, yakni Ibnu Salam berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah, telah menceritakan kepada kami Hisham bin Urwah dari bapaknya, dari Aisyah berkata, Fatimah binti Abu Hubaish datang menemui Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, aku adalah seorang wanita yang keluar darah istihadah atau darah penyakit, hingga aku tidak suci. Apakah aku boleh meninggalkan sholat? Rasulullah SAW lalu menjawab, jangan, sebab itu hanyalah semisal keringat dan bukan darah haid. Jika datang haidmu, maka tinggalkan sholat, dan jika telah terhenti, maka bersihkanlah sisa darahnya lalu sholat. Hisham berkata, bapakku Urwah menyebutkan, berwudulah kamu setiap akan sholat hingga waktu itu tiba. Telah menceritakan kepada kami Abdan berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Al-Mubarak berkata, telah mengabarkan kepada kami Amru bin Maimun Al-Jazari dari Sulaiman bin Yasar dari Aisyah, ia berkata, aku mencuci kain Nabi SAW sisa dari janabat, kemudian beliau keluar untuk sholat, sementara kainnya masih nampak basahnya. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid berkata, telah menceritakan kepada kami Amru, yaitu Ibnu Maimun dari Sulaiman bin Yasar berkata, aku mendengar Aisyah berkata, dalam jalur lain disebutkan, telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid berkata, telah menceritakan kepada kami Amru bin Maimun dari Sulaiman bin Yasar berkata, aku bertanya kepada Aisyah tentang mani yang mengenai pakaian. Ia lalu menjawab, aku pernah mencuci air mani dari pakaian Nabi SAW. Beliau lalu keluar untuk sholat, sementara sisa cucian masih nampak pada pakaian beliau. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail Al-Minqari berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid berkata, telah menceritakan kepada kami Amru bin Maimun berkata, aku bertanya kepada Sulaiman bin Yasar tentang pakaian yang terkena janabat atau mani. Ia menjawab, Aisyah pernah berkata, aku pernah mencuci air mani dari pakaian Rasulullah SAW, kemudian beliau keluar untuk sholat dan sisa cucian masih nampak pada pakaian beliau. Telah menceritakan kepada kami Amr bin Khalid berkata, telah menceritakan kepada kami Zuhair berkata, telah menceritakan kepada kami Amr bin Maimun bin Mihran dari Sulaiman bin Yasar dari Aisyah, bahwa ia pernah mencuci air mani dari pakaian Nabi SAW, kemudian aku masih melihat bekas sisa cucian itu. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid dari Ayub, dari Abu Qilabah, dari Anas bin Malik berkata, beberapa orang dari Ukel atau Urainah datang ke Madinah, namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah hingga mereka pun sakit. Beliau lalu memerintahkan mereka untuk mendatangi unta dan meminum air seni dan susunya. Maka mereka pun berangkat menuju kandang unta.
atau zakat. Ketika telah sembuh, mereka membunuh penggembala unta Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membawa unta-untanya. Kemudian berita itu pun sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang siang. Maka beliau mengutus rombongan untuk mengikuti jejak mereka. Ketika matahari telah tinggi, utusan beliau datang dengan membawa mereka. Beliau lalu memerintahkan agar mereka dihukum. Maka tangan dan kaki mereka dipotong, mata mereka dicongkel, lalu mereka dibuang ke padang pasir yang panas. Mereka minta minum, namun tidak diberi. Abu Qilabah mengatakan, mereka semua telah mencuri, membunuh, murtad setelah keimanan dan memerangi Allah dan Rasul-Nya. Telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu At-Toyah Yazid bin Humaid dari Anas berkata, sebelum masjid dibangun, Nabi SAW sholat di kandang kambing. Telah menceritakan kepada kami Ismail, telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab Az-Zuhri dari Ubaidullah bin Abdullah dari Ibnu Abbas dari Maimunah, bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang bangkai tikus yang jatuh ke dalam lemak atau minyak samin. Maka beliau menjawab, buanglah bangkai tikus itu, ada apa yang ada di sekitarnya, lalu makanlah lemak kalian. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Ma'an berkata, telah menceritakan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud dari Ibnu Abbas dari Maimunah, bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang bangkai tikus yang jatuh ke dalam lemak atau minyak samin. Beliau lalu menjawab, buanglah bangkai tikus itu dan lemak yang ada di sekitarnya. Ma'an berkata, telah menceritakan kepada kami Malik apa yang aku tidak bisa menghitungnya. Ia berkata, dari Ibnu Abbas dari Maimunah. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah dari Nabi SAW. Beliau bersabda, setiap luka yang didapatkan seorang muslim di jalan Allah, maka pada hari kiamat keadaannya seperti saat luka tersebut terjadi. Warnanya warna darah dan harumnya sewangi misik. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Az-Zinad bahwa Abdurrahman bin Hurmuz Al-A'raj menceritakan kepadanya bahwa ia mendengar Abu Hurairah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kita adalah orang yang datang terakhir dan akan menjadi yang pertama pada hari kiamat. Masih dari jalur periwayatan yang sama dengan hadis sebelumnya dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, jangan sekali-kali salah seorang dari kalian kencing pada air yang tidak mengalir, lalu mandi darinya. Telah menceritakan kepada kami Abdan berkata, telah mengabarkan kepadaku bapakku dari Syu'bah, dari Abu Ishaq, dari Amr bin Maimun, dari Abdullah berkata, ketika Rasulullah SAW sedang sujud, beliau mengucapkan, dalam jalur lain disebutkan, dan
telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Utsman berkata, telah menceritakan kepada kami Syuraih bin Maslamah berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Yusuf dari bapaknya, dari Abu Ishaq berkata, telah menceritakan kepadaku Amru bin Maimun, bahwa Abdullah bin Mas'ud menceritakan kepadanya bahwa Nabi SAW sholat di dekat Ka'bah, sementara Abu Jahal dan teman-temannya duduk di dekat beliau. Lalu sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, siapa dari kalian yang dapat mendatangkan isi perut atau jerohan unta milik Bani Fulan, lalu ia letakkan di punggung Muhammad saat dia sujud, maka berangkatlah orang yang paling celaka dari mereka. Ia lalu datang kembali dengan membawa kotoran unta tersebut. Orang itu lantas menunggu dan memperhatikan. Maka ketika Nabi SAW sujud, kotoran itu ia letakkan di punggung beliau di antara kedua pundaknya. Sementara aku hanya bisa melihatnya, tidak bisa berbuat apa-apa. Duh, sekiranya aku bisa mencegah. Abdullah bin Mas'ud melanjutkan kisahnya. Lalu mereka pun tertawa-tawa dan saling menyindir satu sama lain, sedang Rasulullah SAW dalam keadaan sujud. Beliau tidak mengangkat kepalanya hingga datang Fatimah. Fatimah lalu membersihkan kotoran itu dari punggung beliau. Setelah itu baru Rasulullah SAW mengangkat kepalanya seraya berdoa, Ya Allah, aku serahkan urusan Quraisy kepadamu sebanyak 3 kali. Maka doa tersebut membuat mereka ketakutan. Abdullah bin Mas'ud meneruskan, sebab mereka yakin bahwa doa yang dipanjatkan tempat itu akan diterima. Kemudian Nabi SAW menyebut satu persatu nama-nama mereka. Ya Allah, aku serahkan urusan Abu Jahal kepadamu, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Umayyah bin Khulaf, dan Uqbah bin Abu Mu'aid. Dan Nabi SAW menyebut yang ke-7, tapi aku lupa. Abdullah bin Mas'ud berkata, sungguh aku melihat orang-orang yang disebut Nabi SAW tersebut terbantai di pinggiran lembah Badar dalam perang Badar. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Humaid, dari Anas bin Malik berkata, Nabi SAW meludah di dalam kainnya. Abu Abdullah berkata, hadis ini disebutkan secara panjang lebar oleh Ibnu Abu Maryam. Ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Ayyub, telah menceritakan kepadaku Humaid berkata, aku mendengar Anas dari Nabi SAW. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata, telah menceritakan kepada kami Az-Zuhri dari Abu Salamah, dari Aisyah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, setiap minuman yang memabukkan adalah haram. Telah menceritakan kepada kami Muhammad, yaitu Ibnu Salam, berkata, telah mengabarkan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Abu Hazm. Ia mendengar Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ditanya oleh manusia, sedang saat itu antara aku dan dia tidak ada seorang pun yang lebih mendengar tentang pengobatan luka yang diderita Nabi SAW. Ia menjawab, tidak ada seorang sahabat yang masih hidup yang lebih tahu tentang itu daripada aku. Pernah Ali datang membawa perisai berisi air, lalu Fatimah membersihkan darah yang ada di wajah beliau, lalu diambilnya tikar, kemudian dibakar dan ditempelkan pada lukanya.
telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man berkata, telah menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid dari Ghailan bin Jarir dari Abu Burdah dari bapaknya. Ia berkata, aku datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku dapati beliau sedang menggosok gigi dengan siwak di tangannya. Beliau mengeluarkan suara sementara kayu siwak berada di mulutnya seolah ingin muntah. Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Mansur, dari Abu Wa'il, dari Huzaifah berkata, jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun di malam hari, beliau membersihkan mulutnya dengan siwak. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Mansur, dari Sa'ad bin Ubaidah, dari Al-Bara bin Azib berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu mendatangi tempat tidurmu, maka wudulah seperti wudu untuk sholat. Lalu berbaringlah pada sisi kanan badanmu, dan ucapkanlah Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa aljatu zahri ilaika rahbatan ilaika la malja'a wa la manja ila ilaika Allahumma amantu bikitabikal ladzi anzalta wa nabiyyikal ladzi arsalta. Ya Allah, aku pasrahkan wajahku kepadamu, aku serahkan urusanku kepadamu, aku sandarkan punggungku kepadamu dengan perasaan senang dan takut kepadamu. Tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari siksamu, melainkan kepadamu. Ya Allah, aku beriman kepada kitabmu yang engkau turunkan dan kepada nabimu yang engkau utus. Jika kamu meninggal pada malammu itu, maka kamu dalam keadaan fitrah, dan jadikanlah doa ini sebagai akhir kalimat yang kamu ucapkan. Al-Bara bin Azib berkata, maka aku ulang-ulang doa tersebut di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga sampai pada kalimat Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Ya Allah, aku beriman kepada kitabmu yang engkau turunkan. Aku ucapkan wa rasulika dan rasulmu. Beliau bersabda, jangan, tetapi wan nabiyyikal ladzi arsalta, dan kepada nabimu yang engkau utus. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Hisham bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi karena janabat, beliau memulainya dengan mencuci kedua telapak tangannya, kemudian berwudu sebagaimana wudu untuk sholat, kemudian memasukkan jari-jarinya ke dalam air, lalu menggosokkannya ke kulit kepala, kemudian menyiramkan air ke atas kepalanya dengan cidukan kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau mengalirkan air ke seluruh kulitnya. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Al-A'mash, dari Salim bin Abu Al-Ja'd, dari Quraib, dari Ibnu Abbas, dari Maimunah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu sebagaimana wudunya untuk sholat, kecuali kedua kakinya. Beliau lalu mencuci kemaluan dan apa yang terkena kotoran atau mani, kemudian menyiramkan air ke atasnya, kemudian mengakhirinya dengan menyela dan mencuci kedua kakinya. Itulah cara beliau mandi janabat.
telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Zib dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah berkata, aku pernah mandi bersama Nabi SAW dari satu ember terbuat dari tembikar yang disebut Al-Faraq. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepadaku Abdus Somad berkata, telah menceritakan kepadaku Syu'bah berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Bakar bin Hafs berkata, aku mendengar Abu Salamah berkata, aku dan saudara Aisyah menemui Aisyah. Lalu saudaranya bertanya kepadanya tentang cara Nabi SAW mandi dari janabat. Aisyah lalu minta diambilkan satu bejana air setara dengan ukuran satu sok, kemudian mandi dan menuangkan air ke atas kepalanya, sementara antara kami dengannya terhalang oleh hijab. Abu Abdullah berkata, Yazid bin Harun dan Bahz dan Al-Juddi menyebutkan dari Syu'bah sekedar satu sok. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Zuhair dari Abu Ishaq berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Ja'far bahwasanya ia berada di sisi Jabir bin Abdullah, dia dan ayahnya Ali bin Al-Hasan, dan di dekat Jabir juga ada sekelompok orang yang bertanya kepadanya tentang cara mandi. Jabir bin Abdullah lalu menjawab, cukup bagimu dengan satu sok air. Tiba-tiba ada seorang yang berkata, bagiku tidak cukup. Maka Jabir pun berkata, seukuran itu cukup buat orang yang lebih lebat rambutnya darimu dan yang lebih baik darimu. Telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah dari Amru, dari Jabir bin Zaid, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW dan Maimunah mandi bersama dari satu ember. Abu Abdullah berkata, terakhir Ibnu Uyainah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Maimunah, padahal yang benar adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim berkata, telah menceritakan kepada kami Zuhair dari Abu Ishaq berkata, telah menceritakan kepadaku Sulaiman bin Syurad berkata, telah menceritakan kepadaku Jubair bin Mut'aim berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku menyiram kepalaku sebanyak 3 kali. Beliau memberi isyarat dengan kedua telapak tangannya. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar berkata, telah menceritakan kepada kami Gundar berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Mikhwal bin Rashid, dari Muhammad bin Ali, dari Jabir bin Abdullah berkata, Nabi SAW mengguyurkan air ke atas kepala sebanyak 3 kali. Telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim berkata, telah menceritakan kepada kami Ma'mar bin Yahya bin Sam, telah menceritakan kepadaku Abu Ja'far berkata, Jabir bin Abdullah berkata kepadaku, anak pamanmu telah datang kepadaku, mengisahkan Hasan bin Muhammad bin Al-Hanafiyah. Ia bertanya, bagaimana cara mandi janabat? Aku menjawab, Nabi SAW mengambil air dengan 3 ciduk telapak tangannya, lalu menyiramkannya ke atas kepalanya, kemudian menyiramkan ke seluruh tubuh. Al-Hasan lalu berkata kepadaku, aku adalah seorang laki-laki yang rambutnya lebat. Aku lalu menjawab, Nabi SAW rambutnya lebih lebat dari rambutmu.
telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid dari Al-A'mash, dari Salim bin Abu Al-Jad, dari Quraib, dari Ibnu Abbas berkata, Maimunah berkata, aku menyiapkan air mandi untuk Nabi SAW. Beliau mencuci kedua telapak tangannya 2 atau 3 kali, kemudian beliau menuangkan air ke telapak tangan kirinya dan membasuh kemaluannya. Kemudian beliau usapkan tangannya ke tanah, kemudian berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung, lalu membasuh wajah dan kedua tangannya. Kemudian beliau mengguyur seluruh tubuhnya. Setelah itu beliau bergeser dari tempatnya semula, lalu mencuci kedua kakinya. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsanna berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Ashim dari Hanzalah, dari Al-Qasim, dari Aisyah berkata, jika Nabi SAW mandi janabat, beliau minta diambilkan bejana sebesar bejana yang digunakan untuk memerah susu. Beliau lalu mengambil air dengan telapak tangannya dan mengguyurkannya dimulai dari sisi sebelah kanan, lalu sebelah kiri. Kemudian menuangkan dengan keduanya pada bagian tengah kepala. Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafs bin Ghiyath berkata, telah menceritakan kepada kami bapakku, telah menceritakan kepada kami Al-A'mash berkata, telah menceritakan kepadaku Salim dari Quraib, dari Ibnu Abbas berkata, telah menceritakan kepada kami Maimunah berkata, aku menuangkan air untuk mandi Nabi SAW, lalu dengan tangan kanannya beliau menuangkan air pada tangan kirinya, lalu membasuh keduanya, kemudian mencuci kemaluannya, lalu menyentuhkan tangannya ke bumi dan mengusapnya dengan tanah, lalu mencucinya dengan air, kemudian berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, kemudian membasuh muka dan menyiramkan air ke atas kepalanya. Kemudian beliau bergeser untuk mencuci kedua telapak kakinya. Setelah itu beliau diberi handuk, tapi beliau tidak mengeringkan badannya dengan handuk tersebut. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Az-Zubair Al-Humaydi berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata, telah menceritakan kepada kami Al-A'mash dari Salim bin Abu Al-Jad, dari Quraib, dari Ibnu Abbas, dari Maimunah, bahwa Nabi SAW mandi janabat. Beliau lalu mencuci kemaluannya dengan tangan, lalu beliau menyentuh tangannya ke dinding, lalu mencucinya dengan air, kemudian berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Selesai mandi, beliau mencuci kedua kakinya. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah, telah mengabarkan kepada kami Aflah bin Humaid dari Al-Qasim, dari Aisyah berkata, aku pernah mandi bersama Nabi SAW dari satu bejana, dan tangan kami saling bersentuhan. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Hamad dari Hisham, dari bapaknya, dari Aisyah berkata, jika Nabi SAW mandi janabat, beliau membasuh tangannya. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Walid berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Bakar bin Hafs, dari Urwah, dari Aisyah berkata, aku pernah mandi junub bersama Nabi SAW dalam satu bejana. Dan dari Abdurrahman bin Al-Qasim, dari bapaknya, dari Aisyah seperti itu. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Walid berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abdullah bin Jabr
berkata, aku mendengar Anas bin Malik berkata, Nabi SAW dan salah seorang dari istrinya mandi dalam satu bejana. Muslim dan Wahab bin Jarir dari Syu'bah menambahkan karena junub. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mahbub berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid berkata, telah menceritakan kepada kami Al-A'mash dari Salim bin Abu Al-Ja'd dari Quraib, mantan budak Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas berkata, Maimunah berkata, aku menyediakan air mandi untuk Rasulullah SAW. Beliau lalu menuangkan air pada kedua tangannya dan mencuci keduanya 2 kali atau 3 kali. Lalu dengan tangan kanannya beliau menuangkan air pada telapak tangan kirinya, lalu mencuci kemaluannya. Setelah itu menyentuhkan tangannya ke tanah, kemudian berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Kemudian membasuh muka dan kedua tangannya, lalu membasuh kepalanya 3 kali dan mengguyur seluruh badannya. Setelah itu beliau bergeser dari posisi semula, lalu mencuci kedua telapak kakinya. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah, telah menceritakan kepada kami Al-A'mash dari Salim bin Abu Al-Ja'di dari Quraib, sahaya Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Maimunah binti Al-Harith radhiyallahu anhu berkata, aku menyediakan air untuk Rasulullah SAW untuk mandi, dan aku menutupinya. Maka beliau menuangkan air dengan telapak tangan kanannya, lalu mencuci keduanya 1 atau 2 kali, lalu menuangkan air dengan telapak tangan kanannya ke atas telapak tangan kirinya, kemudian mencuci kemaluannya, lalu menyentuhkan tangannya ke tanah, kemudian berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, kemudian membasuh mukanya dan kedua tangannya, dan membasuh kepalanya 3 kali, kemudian mengguyur seluruh badannya. Kemudian di akhirnya beliau bergeser dari posisi semula, lalu mencuci kedua telapak kakinya. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Adi dan Yahya bin Sa'id dari Syu'bah, dari Ibrahim bin Muhammad bin Al-Muntashir dari bapaknya berkata, aku menceritakan tentang perkataan Ibnu Abbas kepada Aisyah, maka jawabnya, semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman, sungguh aku pernah memakaikan wewangian kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau mendatangi istri-istrinya, dan pada pagi harinya beliau mengenakan pakaian ihram dalam keadaan wangi semerbak. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar berkata, telah menceritakan kepada kami Muaz bin Hisham berkata, telah menceritakan kepada saya bapakku dari Qatadah berkata, telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, adalah Nabi SAW mendatangi istrinya pada waktu yang sama di malam hari atau siang hari. Saat itu jumlah istri-istri beliau 11 orang. Aku bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apakah beliau mampu? Jawabnya, beliau diberikan kekuatan setara 30 lelaki. Berkata Sa'id dari Qatadah bahwa Anas radhiyallahu anhu menerangkan kepada mereka bahwa jumlah istri-istri beliau SAW saat itu 9 orang. Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Walid berkata, telah menceritakan kepada kami Zaidah dari Abi Hushain, dari Abu Abdurrahman, dari Ali berkata, dulu aku adalah seorang yang sering mengeluarkan mazi, maka aku minta seseorang untuk bertanya
kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kedudukan putri beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka orang itu bertanya, lalu jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam baginya wudu dan mencuci kemaluannya. Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Ibrahim bin Muhammad bin Al-Muntashir dari bapaknya. Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anhu, lalu aku ceritakan tentang ucapan Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan, aku tidak suka bila berpakaian ihram juga memakai wewangian. Maka Aisyah radhiyallahu anhu berkata, sungguh aku pernah memberikan wewangian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mendatangi istri-istrinya, kemudian beliau mengenakan pakaian ihram. Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Hakam dari Ibrahim dari Al-Aswad dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, seakan aku melihat kilauan wewangian dari rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau sedang berihram. Telah menceritakan kepada kami Abdan berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Hisham bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah berkata, adalah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mandi janabat mencuci tangannya dan berwudu sebagaimana wudu untuk sholat, kemudian mandi dengan menggosok-gosokkan tangannya ke rambut kepalanya hingga bila telah yakin merata mengenai dasar kulit kepalanya, beliau mengguyurkan air ke atasnya 3 kali lalu membasuh seluruh badannya. Aisyah berkata, aku pernah mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana di mana kami saling mengambil atau menciduk air bersamaan. Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Isa berkata, telah mengabarkan kepada kami Al-Fadl bin Musa berkata, telah mengabarkan kepada kami Al-A'mash dari Salim dari Quraib Sahaya Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Maimunah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil seember air untuk mandi janabat. Beliau menuangkan dengan telapak tangan kanannya ke atas telapak tangan kirinya, lalu mencucinya 2 kali atau 3 kali, lalu mencuci kemaluannya, lalu memukulkan tangannya ke tanah atau dinding 2 kali atau 3 kali, kemudian berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, lalu mencuci wajahnya, kemudian berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, lalu mencuci wajahnya dan kedua lengannya, kemudian mengguyurkan air ke atas kepalanya, lalu membasuh badannya dan mengakhirinya dengan membasuh kedua telapak kakinya. Aisyah berkata, maka aku berikan potongan kain, tapi beliau tidak memerlukannya, dan beliau mengeringkan atau membersihkan air dari badannya dengan tangannya. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Utsman bin Umar berkata, telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az-Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qomat untuk sholat telah dikumandangkan dan shaf telah diluruskan, lalu keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sampai di tempat sholat, beliau baru teringat bahwa beliau sedang junub, lalu berkata kepada kami, tetaplah di tempat kalian. Maka beliau kembali lalu mandi, kemudian datang dalam keadaan kepalanya basah, lalu beliau bertakbir, maka kami pun sholat bersamanya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abdul A'la dari Ma'mar dari Az-Zuhri, dan diriwayatkan juga oleh Al-Auza'i dari Az-Zuhri.
telah menceritakan kepada kami Abdan berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Hamzah berkata, aku mendengar Al-A'mash dari Salim bin Abu Al-Ja'di dari Quraib dari Ibnu Abbas berkata, telah berkata Maimunah radhiyallahu anhu, aku memberi air untuk mandi kepada Nabi SAW, lalu aku tutupi beliau dengan kain, maka beliau menuangkan air ke tangannya lalu mencuci keduanya. Kemudian menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya, lalu mencuci kemaluannya. Lalu tangannya dipukulkannya ke tanah, kemudian mengusapnya, lalu mencucinya. Kemudian berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, kemudian membasuh mukanya dan kedua lengannya, lalu mengguyur kepalanya, lalu menyiram seluruh badannya, dan diakhiri dengan mencuci kedua telapak kakinya. Lalu aku sodorkan kain sebagai pengering, tapi beliau tidak mengambilnya. Lalu beliau pergi dengan mengeringkan air dari badannya dengan tangannya. Telah menceritakan kepada kami Khalid bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Nafi dari Al-Hasan bin Muslim dari Syafiyah binti Syaibah dari Aisyah berkata, jika salah seorang dari kami mengalami haid, maka ia mengambil air dengan kedua tangannya dan disiramkan ke atas kepala, lalu mengambil air dengan tangannya dan disiramkan ke bagian badan sebelah kanan, lalu kembali mengambil air dengan tangannya yang lain dan menyiramkannya ke bagian badan sebelah kiri. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Nashir berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Razak dari Ma'mar dari Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda, orang-orang Bani Israel jika mandi maka mereka mandi dengan telanjang hingga sebagian melihat sebagian yang lainnya, sedangkan Nabi Musa alaihissalam lebih suka mandi sendirian. Maka mereka pun berkata, demi Allah, tidak ada menghalangi Musa untuk mandi bersama kita kecuali karena ia adalah seorang laki-laki yang kemaluannya kena hernia. Lalu pada suatu saat Musa pergi mandi dan meletakkan pakaiannya pada sebuah batu. Lalu batu tersebut lari dengan membawa pakaiannya. Maka Musa lari mengejar batu tersebut sambil berkata, wahai batu, kembalikan pakaianku. Sehingga orang-orang Bani Israel melihat Musa. Mereka lalu berkata, demi Allah, pada diri Musa tidak ada yang ganjil. Musa kemudian mengambil pakaiannya dan memukul batu tersebut dengan satu pukulan. Abu Hurairah berkata, demi Allah, sungguh pada batu tersebut terdapat bekas pukulan 6 atau 7 akibat pukulannya. Dan masih dari jalur periwayatan yang sama dengan hadis sebelumnya. Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, tatkala Ayub mandi dalam keadaan telanjang, tiba-tiba muncul belalang dari emas. Lalu Ayub mengumpulkan dan memasukkannya ke dalam baju. Maka Rabb-Nya memanggilnya, wahai Ayub, bukankah aku sudah memberimu kecukupan sebagaimana kau lihat? Ayub menjawab, benar, dan demi segala kemuliaanmu, tetapi aku tidak pernah merasa puas dari limpahan barokahmu. Ibrahim juga meriwayatkan dari Musa bin Uqbah, dari Syafwan bin Sulaim, dari Atha bin Yasar, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda ketika Ayub mandi dalam keadaan telanjang. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah bin Qanab dari Malik dari Abu An-Nadir, mantan budak Umar bin Ubaidullah, bahwa Abu Murrah, mantan budak Ummu Hani binti Abu Thalib, telah mengabarkan kepadanya bahwa ia mendengar Ummu Hani binti Abu Thalib berkata, aku pergi menemui Rasulullah SAW saat pembukaan kota Makkah. Lalu aku dapati beliau sedang mandi dan Fatimah menutupinya.
Beliau lalu bertanya, siapa ini? Aku menjawab, Ummu Hani. Telah menceritakan kepada kami Abdan berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Al-A'mash, dari Salim bin Abu Al-Ja'ad, dari Quraib, dari Ibnu Abbas, dari Maimunah. Ia berkata, aku menutupi Nabi SAW saat beliau sedang mandi junub. Beliau mencuci kedua tangannya, lalu dengan tangan kanannya beliau menuangkan air pada tangan kirinya, lalu mencuci kemaluannya dan apa yang terkena atau mani. Beliau kemudian menggosokkan tangannya ke dinding atau tanah, kemudian berwudu sebagaimana wudu untuk sholat, kecuali kedua kakinya. Kemudian beliau mengguyurkan air ke seluruh badannya, kemudian menyudahi dengan mencuci kedua kakinya. Hadis ini dikuatkan oleh Abu Awanah dan Ibnu Fudail dalam masalah tabir atau penutup. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Hisham bin Urwah, dari bapaknya, dari Zainab binti Abu Salamah, dari Ummu Salamah Ummul Mukminin, bahwa ia berkata, Ummu Sulaim, istri Abu Talhah, datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dengan kebenaran. Apakah seorang wanita wajib mandi bila bermimpi? Maka Rasulullah SAW menjawab, ya, jika dia melihat air. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abu Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Humaid berkata, telah menceritakan kepada kami Bakar dari Abu Rafi, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW pernah berjumpa dengannya di salah satu jalan Madinah, sementara ia dalam keadaan junub. Abu Hurairah berkata, aku malu dan pergi diam-diam. Abu Hurairah lalu pergi mandi dan kembali lagi setelah itu. Beliau lalu bertanya, kemana saja kamu tadi, wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah menjawab, aku tadi junub, dan aku tidak suka bersama Tuhan, sedang aku dalam keadaan tidak suci. Beliau pun bersabda, subhanallah, sesungguhnya seorang muslim itu tidak najis. Telah menceritakan kepada kami Abdul A'la bin Hamad, telah menceritakan kepada kami Abdul A'la bin Abdul A'la berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai berkata, telah menceritakan kepada kami Sa'id dari Qatadah, bahwa Anas bin Malik menceritakan kepada mereka bahwa Nabi SAW menggilir semua istrinya dalam satu malam, padahal saat itu istri beliau ada 9 orang. Telah menceritakan kepada kami Ayyash berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami Humaid dari Bakar, dari Abu Rafi, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW berjumpa dengan aku, padahal aku dalam keadaan junub. Beliau menggandeng tanganku hingga aku pun berjalan bersama beliau hingga beliau duduk. Aku lantas pergi diam-diam kembali ke rumah untuk mandi. Kemudian kembali lagi dan beliau masih duduk. Beliau lalu bertanya, kemana saja kamu tadi, wahai Abu Hurairah? Maka aku ceritakan pada beliau. Beliau lalu bersabda, subhanallah, wahai Abu Hurairah, seorang muslim itu tidaklah najis. Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'aim berkata, telah menceritakan kepada kami Hisham dan Syaiban dari Yahya bin Abu Kathir dari Abu Salamah berkata, aku bertanya kepada Aisyah, apakah Nabi SAW tidur dalam keadaan junub? Aisyah menjawab, ya, setelah berwudu.
telah menceritakan kepada kami Qutaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Nafi dari Ibnu Umar bahwa Umar bin Al-Khattab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah boleh seorang dari kami tidur dalam keadaan dia junub? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, jika salah seorang dari kalian berwudu, maka hendaklah ia tidur meskipun dalam keadaan junub. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Ubaidullah bin Abu Ja'far dari Muhammad bin Abdurrahman dari Urwah dari Aisyah berkata, jika Nabi SAW hendak tidur saat dirinya dalam kondisi junub, maka beliau membasuh kemaluannya dan berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail berkata, telah menceritakan kepada kami Juwairiyah dari Nafi dari Abdullah berkata, Umar minta fatwa kepada Nabi SAW, apakah salah seorang dari kami boleh tidur saat junub? Beliau menjawab, ya, jika ia berwudu. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar bahwa ia berkata, Umar bin Al-Khattab menceritakan kepada Rasulullah SAW bahwa ia junub di malam hari. Rasulullah SAW lalu berkata kepadanya, wudu dan cucilah kemaluanmu, kemudian tidurlah. Telah menceritakan kepada kami Muaz bin Fadlallah berkata, telah menceritakan kepada kami Hisham. Dalam jalur lain disebutkan, telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim dari Hisham, dari Qatadah, dari Al-Hasan, dari Abu Rafi, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, jika seseorang duduk di antara 4 anggota badannya, lalu bersungguh-sungguh kepadanya, maka wajib baginya mandi. Hadis ini dikuatkan oleh Amr bin Marzuq dari Syu'bah seperti hadis tersebut. Dan Musa berkata, telah menceritakan kepada kami. Aban berkata, telah menceritakan kepada kami. Qatadah telah mengabarkan kepada kami. Al-Hasan seperti hadis tersebut. Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar, telah menceritakan kepada kami Abdul Warith dari Al-Husain. Yahya berkata, dan telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bahwa Adha bin Yasar mengabarkan kepadanya bahwa Zaid bin Khalid Al-Juhaini mengabarkan kepadanya bahwa dia bertanya kepada Utsman bin Affan, bagaimana pendapatmu bila seseorang berhubungan dengan istrinya tetapi tidak keluar air mani? Utsman bin Affan menjawab, hendaknya ia berwudu sebagaimana wudu untuk sholat, lalu mencuci kemaluannya. Utsman lalu melanjutkan ucapannya, aku mendengarnya dari Rasulullah SAW, dan aku juga pernah bertanya kepada Ali bin Abu Thalib, Az-Zubair bin Al-Awam, Talhah bin Ubaidullah, dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum. Mereka semua memerintahkan seperti itu. Yahya berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bahwa Urwah bin Az-Zubair mengabarkan kepadanya bahwa Abu Ayyub mengabarkan kepadanya bahwa ia mendengar seperti itu dari Rasulullah SAW. Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Hisham bin Urwah berkata, telah mengabarkan kepadaku bapakku, ia berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Ayyub berkata, telah mengabarkan kepadaku Ubay bin Ka'ab bahwa ia berkata, wahai Rasulullah, bagaimana jika seseorang berhubungan dengan istrinya namun tidak keluar mani? Beliau menjawab, hendaklah ia cuci apa yang mengenai istrinya atau kemaluan, lalu wudu dan sholat. Abu Abdullah Al-Bukhari berkata,
Mandi adalah sikap yang lebih berhati-hati. Inilah akhir dari penjelasan bab ini, dan kami telah menerangkan perbedaan pendapat mereka, para imam. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata, aku mendengar Abdurrahman bin Al-Qasim berkata, aku mendengar Al-Qasim bin Muhammad berkata, aku mendengar Aisyah berkata, kami keluar dan tidak ada tujuan selain untuk ibadah haji. Ketika tiba di Sarif, aku mengalami haid. Kemudian Rasulullah SAW masuk menemuiku sementara aku sedang menangis. Beliau bertanya, apa yang terjadi denganmu? Apakah kamu datang haid? Aku jawab, ya. Beliau lalu bersabda, sesungguhnya ini adalah perkara yang telah Allah tetapkan bagi kaum wanita dari anak cucu Adam. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang haji, kecuali tawaf di Ka'bah. Aisyah berkata, kemudian Rasulullah SAW berkurban dengan menyembelih seekor sapi yang diniatkan untuk semua istrinya. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah menceritakan kepada kami Malik dari Hisham bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah berkata, aku pernah menyisir rambut Rasulullah SAW, sementara saat itu aku sedang haid. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa berkata, telah mengabarkan kepada kami Hisham bin Yusuf bahwa Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada mereka. Ia berkata, telah mengabarkan kepadaku Hisham bin Urwah dari Urwah bahwa dia ditanya, apakah wanita yang sedang haid boleh melayani aku atau berdekatan denganku sedangkan dia junub? Urwah lalu menjawab, bagiku semua itu mudah, dan setiap dari mereka boleh untuk membantuku, dan seseorang tidak berdosa karena hal itu. Aisyah pernah mengabarkan kepadaku bahwa ia pernah menyisir rambut kepala Nabi SAW dalam keadaan haid. Saat itu Rasulullah SAW berada di sisi masjid. Beliau mendekatkan kepalanya kepada Aisyah yang berada di dalam kamar dan dalam keadaan haid untuk menyisir rambut kepalanya. Telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim Al-Fadl bin Dukain bahwa dia mendengar Zuhair dari Mansur bin Sofiyah bahwa ibunya menceritakan kepadanya bahwa Aisyah menceritakan kepadanya Nabi SAW menyandarkan badannya di pangkuanku membaca Al-Quran, padahal saat itu aku sedang haid. Telah menceritakan kepada kami Al-Makki bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepadaku Hisham dari Yahya bin Abu Kathir dari Abu Salamah bahwa Zainab binti Ummu Salamah menceritakan kepadanya bahwa Ummu Salamah berkata, aku dan Nabi SAW berbaring dalam selimut. Kemudian aku mengeluarkan darah haid hingga aku pun berlalu dengan diam-diam seraya membawa kain yang terkena darah haidku. Beliau bertanya, apakah kamu sedang haid? Aku jawab ya. Beliau lalu memanggilku, maka aku pun berbaring bersama beliau dalam kain tebal. Telah menceritakan kepada kami Qabisah berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Mansur, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah berkata, aku dan Nabi SAW pernah mandi bersama dari satu bejana. Saat itu kami berdua sedang junub. Beliau juga pernah memerintahkan aku mengenakan kain. Lalu beliau mencumbuiku sementara aku sedang haid. Beliau juga pernah mendekatkan kepalanya kepadaku saat beliau i'tikaf. Aku lalu basuh kepalanya padahal saat itu aku sedang haid.
telah menceritakan kepada kami Ismail bin Khalil berkata, telah mengabarkan kepada kami Ali bin Mushir berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Ishaq yaitu Asy-Syaibani dari Abdurrahman bin Al-Aswad dari bapaknya dari Aisyah, ia berkata, jika salah seorang dari kami sedang mengalami haid dan Rasulullah SAW berkeinginan untuk bermesraan, beliau memerintahkan untuk mengenakan kain, lalu beliau pun mencumbuinya. Aisyah berkata, padahal siapakah di antara kalian yang mampu menahan hasratnya sebagaimana Rasulullah SAW menahan? Hadis ini dikuatkan oleh Khalid dan Jarir dari Asy-Syaibani. Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid berkata, telah menceritakan kepada kami Asy-Syaibani berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Shaddad berkata, aku mendengar Maimunah berkata, jika Rasulullah SAW ingin mencumbu salah seorang dari istrinya, beliau memerintahkannya untuk mengenakan sarung, maka ia pun mengenakan sarung sementara ia sedang haid. Sufyan juga meriwayatkannya dari Asy-Syaibani. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maryam berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far berkata, telah mengabarkan kepadaku Zaid yaitu Ibnu Aslam dari Iyad bin Abdullah dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah SAW pada hari raya Idul Adha atau Fitri keluar menuju tempat sholat. Beliau melewati para wanita seraya bersabda, wahai para wanita, hendaklah kalian bersedekahlah, sebab diperlihatkan kepadaku bahwa kalian adalah yang paling banyak menghuni neraka. Kami bertanya, apa sebabnya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, kalian banyak melaknat dan banyak mengingkari pemberian suami. Dan aku tidak pernah melihat dari tulang laki-laki yang akalnya lebih cepat hilang dan lemah agamanya selain kalian. Kami bertanya lagi, wahai Rasulullah, apa tanda dari kurangnya akal dan lemahnya agama? Beliau menjawab, bukankah persaksian seorang wanita setengah dari persaksian laki-laki? Kami jawab, benar. Beliau berkata lagi, itulah kekurangan akalnya. Dan bukankah seorang wanita bila sedang haid, dia tidak sholat dan puasa? Kami jawab, benar. Beliau berkata, itulah kekurangan agamanya. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim berkata, telah menceritakan kepadaku Abdul Aziz bin Abu Salamah dari Abdurrahman bin Abdullah Al-Qasim dari Al-Qasim bin Muhammad dari Aisyah, ia berkata, kami keluar bersama Nabi SAW dan tidak ada yang kami ingat kecuali untuk menunaikan haji. Ketika kami sampai di suatu tempat bernama Sarif, aku mengalami haid. Lalu Nabi SAW masuk menemuiku saat aku sedang menangis. Maka beliau bertanya, apa yang kamu membuatmu menangis? Barangkali kamu mengalami haid? Aku jawab, benar. Beliau pun bersabda, yang demikian itu adalah perkara yang sudah Allah tetapkan buat putri-putri keturunan Adam. Maka lakukanlah apa yang dilakukan orang yang berhaji, kecuali tawaf di Ka'bah hingga kamu suci. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Hisham bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah bahwa ia berkata, Fatimah binti Abu Hubaish berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, aku dalam keadaan tidak suci, apakah aku boleh meninggalkan sholat? Rasulullah SAW lalu menjawab, sesungguhnya itu adalah darah penyakit dan bukan darah haid. Jika haid kamu datang, maka tinggalkanlah sholat. Dan jika telah berlalu masa-masa haid, maka bersihkanlah darah darimu, lalu sholatlah. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata,
telah mengabarkan kepada kami Malik dari Hisam bin Urwah, dari Fatimah binti Al-Munzir, dari Asma binti Abu Bakr As-Siddiq berkata, seorang wanita bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu bila seorang dari kami bajunya terkena darah haid? Apa yang harus dilakukannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menjawab, jika darah haid mengenai pakaian seorang dari kalian, maka hendaklah ia bersihkan darah yang mengenainya, lalu hendaklah ia percikan air padanya, kemudian hendaklah ia sholat dengannya. Telah menceritakan kepada kami Asbagh berkata, telah mengabarkan kepadaku Ibnu Wahab berkata, telah mengabarkan kepadaku Amru bin Al-Harith dari Abdurrahman bin Al-Qasim bahwa ia menceritakan kepadanya dari bapaknya, dari Aisyah berkata, salah seorang dari kami mengalami haid. Kemudian saat telah suci, darah tersebut ia bersihkan. Kemudian kain tersebut ia cuci dan bersihkan. Kemudian ia sholat dengan menggunakan kain tersebut. Telah menceritakan kepada kami Ishaq berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Abdullah dari Khalid, dari Ikrimah, dari Aisyah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beriktikaf bersama dengan sebagian istri-istrinya. Sementara saat itu ia sedang mengalami istihadah dan bisa melihat adanya darah yang keluar. Dan kadang diletakkan sebuah baskom di bawahnya lantaran darah tersebut. Dan Ikrimah mengklaim bahwa Aisyah melihat cairan berwarna kekuningan. Lalu ia berkata, seakan ini adalah sesuatu yang pernah dialami oleh fulana. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai dari Khalid, dari Ikrimah, dari Aisyah berkata, Nabi SAW pernah beriktikaf bersama salah seorang dari istrinya. Ia melihat ada darah dan cairan berwarna kekuningan, lalu di bawahnya diletakkan baskom, sementara ia tetap mengerjakan sholat. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Mu'tamir dari Khalid, dari Ikrimah, dari Aisyah berkata, sebagian ummul mukminin melakukan i'tikaf sementara mereka mengeluarkan darah istihadah.